Udah kurang lebih kayak gini ya, karena saya bukan koki yang ahli, pokoknya racikannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini saya akan berbagi resep masakan bagi penderita MAH atau kondisi di mana lambung mengalami luka, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya. Ini juga saya baru beberapa waktu yang lalu mengetahui karena MAH dan asam lambung itu ternyata berbeda. Kalau MAH itu cenderung ada luka di lambung yang menyebabkan rasa perih di lambung. Kalau asam lambung itu berkaitan dengan asam lambungnya yang produksinya melimpah dalam lambung terus naik sampai ke ulu hati, dan dimana keadaan otot pembatas antara lambung dan ulu hati tersebut lemah sehingga asam lambungnya dapat menembus sampai ke ulu hati. Jadi tandanya nyeri di ulu hati seperti itu ya teman-teman ya. Bisa di browsing sendiri, bisa dicari tahu sendirilah. Dunia kita itu sekarang luas, tinggal browsing aja, cari tahu, bisa diketahui. Oke, langsung ke topiknya. Resep ini diajarkan oleh Dr. Zaidul Akbar di salah satu kajiannya. Apa aja bahannya? Bahannya adalah labu kuning yang dikukus. Ini sudah saya kukus ya teman-teman ya. Labu kuningnya terserah mau pakai apa aja. Kenapa aku pakai model yang hijau kayak gini? Karena yang murah dan kecil, dan kalau saya menghabiskan kira-kira bisa habis lah ya. Kalau beli terlalu besar saya nggak habis teman-teman. Terus bahan yang kedua adalah jahe. Ini jahenya sudah saya parut untuk mempercepat prosesnya. Yang ketiga adalah madu. Terus yang keempat adalah garam Himalaya. Ingat, kalau nggak ada garam Himalaya jangan pakai garam dapur atau garam rafinasi. Pakai aja garam gunung, pokoknya garam yang masih tinggi mineralnya ya teman-teman ya. Atau nggak usah pakai aja, nggak apa-apa kalau nggak ada. Terus di sini saya tambahkan juga kurma. Ini semua resep ini kalau digabung jadi satu, ini adalah menjadi super prebiotik. Madu prebiotik, kurma prebiotik, dicampur dengan labu yang baik juga untuk lambung, untuk pencernaan. Apalagi ditambah dengan jahe. Jahe ini antiinflamasinya tinggi teman-teman. Jadi cocok untuk masalah yang ada di lambung dan di pencernaan. Gimana cara buatnya? Gampang banget. Labunya sudah dikukus. Ini saya kukus dengan kulit-kulitnya dan biji-bijinya. Bijinya saya sisihkan untuk dimakan nanti. Biasanya saya kalau di Taiwan, kalau makan labu kukus, di sini saya juga makan beserta kulitnya teman-teman. Kata orang Taiwan tuh ada kok manfaatnya, tapi saya lupa. Tapi di sini ya biar gak terlihat aneh aja, ambil aja labunya. Nah teman-teman, setelah dihancurin kayak gini kan, lembut, terus masukin aja bahannya. Pakai jahe. Jahenya di sini saya pakai 2 jempol dewasa. Diparut. Tips saja, ngupas jahe itu paling enak pakai sendok, tinggal dikrok-krok tuh cepet banget. Masukin kurma. Di sini saya pakai 3 butir kurma yang sudah saya potong kecil-kecil. Tambahkan madu. Madunya seberapa? Ini madunya madu penghabisan, kurang lebih 1 sendok makan. Dan tambahkan garam Himalaya. Garam Himalaya seberapa? Pakai takaran feeling, dikira-kira bae. Setelah itu aduk. Pakai labu yang lebih kuning itu kayaknya lebih cantik ya teman-teman. Cuman di sini ya saya adanya labunya labu yang enggak terlalu kuning, labu yang model kayak hijau kayak gitu. Udah kurang lebih kayak gini ya,
Karena saya bukan koki yang ahli, pokoknya racikannya seperti ini. Kalian bisa buat secantik mungkin, semenarik mungkin agar lebih enak untuk dipandang dan dimakan. Rasanya gimana? Rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak, rasanya manis dan jahenya kerasa banget karena tadi saya pakai jahenya cukup banyak. Kurang lebih resepnya seperti itu. Kalau mau buat cara yang lainnya, misal disetup gitu boleh, dimasak pakai rempah, pakai kayu manis, bunga lawang, jahe gitu ya. Terus dikasih gula aren, lalu dikasih labu ini boleh. Gak ada madu, pakai gula aren murni boleh, jangan pakai gula pasir ya. Mau dibikin setup boleh, jangan pakai santan ya. Santan itu bagus kalau tidak dimasak, kalau tidak dipanaskan, diminum mentah itu bagus. Selain pakai labu, pakai apa? Pakai ubi boleh, ubi yang kuning itu loh yang warnanya orange, ubi cilembu itu bagus. Makanya kapan? Makanya terserah, mau siang atau pas makan siang atau pas makan malam boleh. Kalau buat sarapan juga boleh. Di blender gimana? Boleh. Kalau buatnya di mash seperti ini ya, diancur-ancurin kasar seperti ini, saran saya sih dikunyah dulu perlahan di mulut. Ngunyahnya kira-kira sekitar 25-33 kali ya. Itu saran saya. Gimana cara ngunyahnya? Hitunglah gitu, nanti biar tercampur dulu dengan enzim-enzim yang ada di mulut. Jadi masuk lambung itu, lambungnya mencernanya tidak terlalu berat teman-teman, seperti itu. Dan jangan makan dan minum pada waktu yang bersamaan. Kasihan lambungnya teman-teman ya. Ketika kita makan, lambung itu tugasnya untuk mencerna dulu, memecah bahan-bahan yang kita makan untuk dicerna. Kalau sedang mencerna tersebut kita minum, yang terjadi adalah lambungnya bingung. Air itu sifatnya untuk diserap teman-teman. Jadi bingung, ini lagi nyerna enak-enak datang air, suruh nyerap. Bingung kan? Jadi minum yang baik itu adalah 30-60 menit sebelum dan sesudah makan. Jangan minum pas makan ya teman-teman ya. Kalau makan berkuah gimana? Kalau makan berkuah, makan dulu semua bahan-bahannya. Setelah itu kalau sudah habis boleh minum kuahnya. Kuah itu kan kuah rempah gitu kan. Kalau minum yang saya maksud di sini adalah minum yang lebih air biasa, air putih. Makanan ini baik untuk lambung, baik untuk pencernaan. Yang nggak punya masalah di lambung dan di pencernaan gimana? Nggak apa-apa, konsumsi saja. Ini adalah menu makan malam saya hari ini teman-teman. Buat yang simple-simple aja, yang enak di perut. Ada juga yang bilang ubi nggak bagus untuk lambung, nggak bagus untuk mah karena seratnya tinggi. Kalau Anda berpikiran seperti itu ya udah nggak usah konsumsi ubi aja, masih ada labu, masih ada kentang. Kalau saya sih oke-oke aja konsumsi ubinya dan nggak terlalu banyak juga kan. Paling makan seberapa? 1-2 ubi kan, nggak mungkin juga makan 1 karung gitu kan, nggak bisa. Jadi konsumsi secukupnya aja, jangan berlebihan. Kalau sekiranya ada keluhan, kalau sekiranya ada masalah, kalau sekiranya kok muncul sakit atau sudah kira-kira mau sakit, bisa minum air garam Himalaya atau air garam gunung atau air garam laut murni, atau lihat saja video tentang pertolongan pertama pada sakit mah dan asam lambung menggunakan garam Himalaya ya teman-teman ya. Sekian video dari Jiva Kuliner, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf bentuknya amburadul banget, tapi ini enak kok, silahkan dicoba ya. Kalau ada reaksi apapun yang tidak enak di tubuh, nggak usah dilanjutkan.
karena Anda yang lebih mengetahui tubuh Anda sendiri ya teman-teman ya. Jadi harus tahu mana bahan yang dikonsumsi dapat menimbulkan rasa tidak enak di badan dan mana bahan yang dikonsumsi dapat menimbulkan rasa enak di badan ya teman-teman ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah informasinya. Ketahui apa yang enak di badan dan apa yang tidak bikin enak di badan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.